dirasakan sama Nirina hasil perolehan dari jual tanah gitu ya. Oke, saya di sini mau klarifikasi aja bahwa jadi apa yang telah terjadi, dia kan sekarang katanya menunjukkan bahwa ada bukti rekening, bukti transfer uangnya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kita kalau main bukti-buktian, sok silakan. Jadi pada dasarnya waktu itu memang pernah terjadi ada transfer uang. Di saat itu memang saya sedang ada keperluan yang memang melibatkan ibu saya, dan kemudian itu ya sebagai anak dan ibu gitu kan yang lagi ngomong, mam ya ada ini kayaknya bagus juga nih mam gitu. Waktu itu kita sih ya kayak jelas-jelas belak-belakan aja lah ya ngomongnya. Waktu itu kita pengen beli rumah di Bali gitu, dan memang saya tidak saya ngomong sama ibu saya gitu, kayaknya seru nih mam kita beli ini gitu kan, tapi memang aku kan anggarannya tidak ada sebesar itu gitu. Terus tiba-tiba ibu saya juga ngelihat tempatnya, ibu saya juga naksir, ya udah ambil gitu kan, mam tapi nggak ada dana segitu gitu. Ya udah gini aja deh, kamu nanti pokoknya jadiin, nanti uangnya ditransfer sama Riri gitu, dan paymentnya udah gitu kan. Dan yang terjadi memang itu, dia mentransferkan dana itu ke saya, ada 600 jutaan gitu. Terus dan sebenarnya buat saya nggak salah ya, ini kan pembicaraan ibu sama anak, dan ibunya mengatakan bahwa akan ditransfer ya, kalau misalnya transfernya dari dia, pokoknya intinya saya udah terima itu uang memang. Terus kemudian ternyata kedepannya ada satu cerita yang nanti akan saya ceritakan, tapi nggak usah di sekarang, tapi kita make it short aja ya. Make it short dengan jadi akhirnya ternyata itu tidak jadi dibeli gitu kan. Dan akhirnya begitu tidak jadi dibeli, saya kembalikan dong dananya gitu. Bahkan saya kembalikan dananya itu ditransfer balik ke rekeningnya Riri Kasmita. Ini ada buktinya semua, ya kan? Jadi kalau memang dikira itu bagian dari penjual rumah, ngapain ditransfer balik? Ngapain gitu kan? Ya, kalau memang buat saya katanya saya nikmatin, ya harusnya kan saya simpen aja gitu kan. Tapi buat saya. Karena nggak jadi beli rumah. Karena tidak jadi beli rumah, jadi saya kembalikan dan kembali lagi gitu. Kalau mereka mau istilahnya bilang saya menikmati hasil uang penjualan tanah atas nama ya siapa yang lagi disebutkan ini, itu tidak benar adanya. Saya punya buktinya, bahkan itu benar-benar buktinya tuh ada jelas nomor rekeningnya Riri Kasmita. Jadi intinya kembali lagi, ini kan semua lagi dalam proses ya. Jadi buat saya sih ya udah silakan, orang mau ngomong apapun di media silahkan. Ujung-ujungnya kan memang biarkan kebenaran yang akan menunjukkan jalannya sendiri, dan akhirnya juga akan terkuak dengan sendirinya kok. Buat saya sekarang ini, fokus saya sekarang ini lagi mau melihat lagi kaki tangan yang lainnya lagi. Jadi kalau ada kerikil-kerikil kayak gini, ya terima kasih buat teman-teman untuk mendatengin saya. Walaupun saya sekarang lagi di rumah sakit lagi menjaga bapak saya gitu, tapi nggak apa-apa, saya nggak kasih waktunya buat teman-teman untuk mengklarifikasi juga. Dan nggak ada sih takut dari saya gitu loh, karena buat saya ya kebenaran lah yang nanti akan terkuak gitu loh. Jadi nggak ada takut, nggak ada apa gitu. Silahkan mau ngaduin ke saya apa, mau bikin apa lagi juga hayo gitu. Kalau buat nasi gini ya udahlah, ini kan lagi berjalan nih semuanya, ya tunjukkan saja ke polisi gitu, laporkan saja. Terus kalau memang apa yang nanti nasi sebenarnya sekarang ini tuh benar-benar fokusnya tuh bukan hanya si suami istri ini aja ya. Di sini kan juga kita sedang menghadapi mafia tanah, kita juga sedang menghadapi oknum PPAT, oknum notaris. Jadi buat Nirina, Nasi lagi pengen fokus ke situ. Di lain itu juga Nirina juga lagi sedang, seperti teman-teman ketahui, sedang menjaga atau merawat bapak saya juga gitu. Jadi yang laporan-laporan kayak gitu udah tinggal silakan serahkan ke polisi, kasih tahu gitu. Nanti juga polisi biar penyidik yang biar penyidik yang menilai aja gitu. Buat saya sih sekarang masalah kayak gini-gini tuh nggak dianggap masalah lah gitu, tinggal dibuktikan aja. Yuk kita pakai logika aja, di mana letak penyekapan kalau seseorang bisa keluar masuk dengan bebasnya dengan handphone, bisa katanya membawa polisi ngelapor ke tempat kita. Lah
gimana caranya penyekapan kalau lo bisa ke kantor polisi gitu loh, di mana? Kecuali gitu, wah dia nggak boleh pergi apa segala macam ini, handphone diambil, ya boleh itu bilang penyekapan. Orang dia bawa handphone, dia bisa ngecek setiap hari, dia bisa ngecek ke 5 cabangnya si frozen food ini. Itu gimana caranya kalau dia disekap gitu. Sampai detik ini sih kami belum terima laporannya gitu. Jadi makanya kayaknya pihak kuasa hukum hanya membesar-besarkan, menakut-nakutkan, I don't know. Tapi sampai detik ini sih kami belum ada, belum terima surat belum terima surat panggilan apa-apa terkait Polres Jakbar atau laporan dari diri. Kita nggak terima surat panggilan apa-apa. Tapi artinya santai ya menanggapi laporan itu? Ya, sejauh ini Bapaknya gimana responnya? Ya kalau kita kan selalu berpegang teguh kepada bukti dan juga biarkan kebenaran yang akan menunjukkan diri sendiri dan apa ya, dan akhirnya akan terbongkar kok semuanya. Buat saya sih dari kemarin kan beberapa teman-teman dari wartawan juga, boleh nggak minta waktu, boleh nggak kita wawancara. Jadi gini, aku tuh sekarang kepalaku tuh lagi kebagi, ya udah pasti kan saya sebagai ibu saya harus mikirin kesejahteraan anak-anak saya juga. Saya sebagai istri, saya juga memikirkan suami saya yang baru saja keluar dari rumah sakit gitu kan. Dia terkena liver yang perlu istirahat. Kemudian bapak saya juga sekarang, jadi saya kebelahnya tuh banyak gitu. Bapak saya masih di rumah sakit dan kondisinya gimana ya? Kondisinya dibilangin membaik juga belum terlalu, dan ini udah terhitung kurang lebih 20 hari kita berada di rumah sakit ya gitu. Tapi memang sesegera mungkin kami juga dari kemarin dari keluarga tuh lagi memikirkan gimana caranya deh kita keluarkan aja ya dari rumah sakit, kita rawat di rumah. Nah dengan itu tuh pasti akan mengambil lebih banyak lagi waktu saya juga gitu loh. Jadi sekarang fokus saya anak, keluarga, kerja. Dah, kalau kasus kan sudah ada para penyidik, sudah ada polisi yang sedang menangani, ada lawyer juga, bahkan ini kita juga masih kemarin aja kan Pak Petrus juga sudah mengatakan apakah juga akan ada tersangka lainnya gitu. Nah itu, jadi everyday itu kita tuh lagi menunggu apa nih kabar berikutnya, apa nih gitu. Nah, tadi kan sempat mau ngambil keputusan untuk dibawa pulang saja, apakah karena memang kondisinya naik turun atau memang tidak ada perkembangan? Belum ada naiknya masalahnya. Belum ada naiknya, kalaupun naik cuman berapa jam, kemudian turun lagi, lebih banyak turunnya sih gitu. Dan kami juga sebenarnya khawatir karena kan lagi pandemi seperti ini gitu ya. Bapak saya mungkin secara di atas kertas sih sebenarnya baik gitu loh, tapi secara fisiknya gitu, bukan fisik ya, mentalnya ya, mentally sih down banget. Jadi saya juga coba mikir gitu sama adik saya gitu, kita kan ini ya, maksudnya kita udah semenjak dari preskon kemarin itu kami sudah tidak terlalu mengupdate lagi ke bapak saya gitu kan, karena saya tahu dengan bapak saya itu kena berapa hari sebelum preskon juga ya gitu. Jadi saya nggak mau membebani, keluarga juga sudah memutuskan untuk jangan dikasih detail-detailnya lagi gitu. Tapi ya udah sekarang kita lihat aja gitu. Tapi kita bisa lihat sih dia hari per hari tuh kayak drop gitu loh. Kita tuh sampai mikir apa tahu ya, apa ngerasa ya gitu loh. Jadi ya ini bapak saya minta doanya semoga cepat pulih, cepat semangat lagi, dan supaya kitanya juga menghadapi masalah ini bisa lebih fokus lagi gitu. Ernest ya sekarang dia masih belum ini ya, lagi fokus ke pemulihan, bahkan kita juga sekarang tuh banyak banget waktu yang apa ya kepake sampai ya, dan suami saya kan juga sekarang lagi pemulihan juga masih belum bisa olahraga apa segala macam. Jadi ya fokus ke pemulihan, apalagi dia juga ada tanggal tertentu yang dia akan bekerja gitu. Jadi benar-benar di rumah, benar-benar istirahat, dan ya itu tadi ya dia benar-benar kayak dia sedih nggak bisa ngedampingin saya gitu loh. Tapi ya kan saya juga sadari bahwa kondisinya seperti itu kan, jadi saya tetap nguatin dia gitu, nggak apa-apa, yang penting kamu fokus ke pemulihan, toh ada Ade, toh ada Riki, toh ada Ruben nemenin, saya juga nggak sendirian. Sendiri
kita tunggu perkembangan lainnya dan doakan ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi breakthrough dan saya membawa gerbong banyak di sini juga, semoga yang di belakang saya juga bisa menikmati hasil kesuksesan ini semua. Oke.